Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sadat dari Budi Arisma Hidayat dari kelas B pagi dengan NIM terakhir 076. Berikut saya akan menjelaskan tentang penerapan algoritma genetika untuk studi kasus optimasi pembelian sembako sebagai solusi dari Knapsack Pro dari Knapsack. Jadi permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini berfokus pada kesulitan konsumen dalam melakukan optimasi pembelian sembako dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki. Dalam kehidupan sehari-hari, sembako merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, namun konsumen dihadapkan dengan berbagai jenis dengan merek dan harga dan berat dan beragam untuk setiap jenis sembako. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi kompleks karena konsumen dituntut memilih kombinasi barang yang dapat memenuhi kebutuhan secara maksimal tanpa melebihi batas ketersediaan. Nah, algoritma genetika dipilih sebagai pendekatan dalam penelitian ini karena kemampuannya meniru proses evolusi alami melalui mekanisme seleksi, crossover, dan mutasi, sehingga diharapkan dapat menemukan kombinasi pembelian sembako yang optimal sesuai dengan batas anggaran yang telah ditentukan. Nah, penyelesaian masalah dengan metode algoritma genetika di sini proses awal melakukan data input, yang dimana data inputnya seperti apa yang telah ditampilkan, ya Pak. Nah, terus proses kedua yakni pengkodean kromosom, yang dimana masalah direpresentatifkan sebagai kelompok, sebagai knapsack problem dengan satu kromosom sama dengan satu solusi pembelian dan satu gen sama dengan satu jenis sembako. Nilai gen sama dengan indeks barang yang dipilih dari tiap kategori. Struktur kromosom yakni panjang kromosom sama dengan 9 gen terdiri dari gen 1 beras dengan keterangan nilai gen nomor merek beras yang dipilih, gen 2, 3, 4, 5 ya dengan posisi gen 6 dan seterusnya. Penentuan jumlah individu populasi awal ditentukan dari populasi awal itu sama dengan 5 individu, dan ya seperti itu. Inisialisasi populasi. Proses inisialisasi populasi awal dimulai dengan menentukan jumlah pop size terlebih dahulu. Setelah mendapatkan nilai pop size, kromosomnya dihasilkan secara acak oleh sistem. Dalam kasus ini, inisialisasi populasi awal melibatkan pembuatan 5 pop size hingga bentuk 5 individu yang diberi label K1 hingga K5. Perbedaan rupa gen menunjukkan variasi solusi jadwal yang akan dievaluasi kualitasnya. Nah, seperti yang telah ditampilkan dalam tabel. Proses yang keempat yakni fungsi fitness. Evaluasi fitness generasi pertama dilakukan dengan menghitung jumlah pelanggaran terhadap hard constraint pada setiap kromosom. Setiap pelanggaran diberi bobot 1. Nilai fitness dihitung menggunakan rumus fitness sama dengan yakni fitness sama dengan 1/1 plus total pelanggaran. Semakin kecil jumlah pelanggaran, maka semakin besar nilai fitness yang diperoleh. Evaluasi dilakukan berdasarkan pelanggaran hard constraint dapat dilihat sebagai berikut. Nah, ini masuk di perhitungan pelanggaran generasi pertama yang dimana telah diperoleh individu K5 memiliki nilai fitness tertinggi sebesar 0,5 yang menunjukkan jumlah pelanggaran paling sedikit dibandingkan individu lainnya. Yang kelima, proses pemilihan parent, yang dimana metode seleksi yang digunakan adalah elitism berdasarkan fitness tertinggi. Parent terpilih yakni parent 1 K5 dan parent 2 K4. Proses ke-6 yakni ada crossover, 1 point crossover. Ketujuh ada swap mutation, dilakukan pertukaran 2 gen acak. Mutasi anak 1 di sini dilakukan penukaran gen 2 dan gen 8. Terus mutasi 2 menukarkan gen 1 dan gen 9 dengan gen 9. Nah, di generasi kedua seperti ini. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.